لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Sulastri dari Kabupaten Bandung yang insya Allah akan menyampaikan kultum yang berjudul mewujudkan generasi muda yang cerdas dan berakhlakul karimah. Saudari-saudariku rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan generasi muda yang cerdas dan berakhlakul karimah? Yakni generasi muda yang mampu membedakan baik buruknya sesuatu, berbudi pekerti, beradatkan, bermoral yang baik sesuai syariat dinul Islam. Bukan hanya sekedar pintar, melainkan juga bijak dalam mengaplikasikan ilmunya dengan tepat. Di dalam Islam sendiri, tiada suri tauladan terbaik yang memiliki akhlak termulia melainkan hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam firman Allah Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Juga ketika Hisyam bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjawab, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Masya Allah, sehingga beliau berhasil menciptakan tatanan kehidupan dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah, dari manusia yang biadab menjadi beradab, dari manusia yang musyrik menjadi beriman, sehingga terciptanya suatu masyarakat yang aman, damai, makmur, sejahtera di bawah naungan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimanakah dengan kita, generasi muda zaman sekarang? Sudahkah kita memiliki akhlak yang baik? Sedangkan Subhanul Yaum Rizalul Ghad, kita generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Bagaimana kita mau memimpin jika akhlak kita belum terpimpin? Zaman sekarang banyak yang mudah memberi contoh, tapi hanya sedikit yang bisa menjadi contoh. Oleh karena itu, kita sekarang akan mengambil contoh dari Rasulullah. Apa modal utama dalam perjuangannya? Salah satu modal utamanya yakni memiliki akhlakul karimah, memperbaiki akhlak dengan akhlak, merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, mengajak bukan mengejek. Pertanyaannya, kepada siapa kita harus berakhlak? Yang pertama, paling utama, kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13 tahun Rasulullah di Mekah hanya untuk memperbaiki akhlaknya kepada Allah, menanamkan tauhid, meluruskan akidah. Yang kedua, berakhlak kepada teman sebaya, teman seperjuangan yang umurnya tidak jauh atau sama dengan kita. Yang ketiga, berakhlak kepada orang yang lebih tua, umurnya yang lebih tinggi dari kita. Siapa mereka? Orang tua, mertua, guru kita, dan lain sebagainya. Yang keempat, berakhlak kepada orang yang lebih muda, orang yang lebih rendah, lebih muda dari kita. Kalau kita perhatikan, banyak kisah-kisah terdahulu dari kaum-kaum terdahulu yang peradabannya sudah maju, seperti kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun, tetapi Allah binasakan. Mengapa? Bukan karena mereka belum mengenal teknologi, bukan karena mereka kurang pintar, melainkan karena rusaknya akhlakul karimah, khususnya akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya untuk mewujudkan generasi muda yang berakhlakul karimah, ada upaya-upaya yang dapat kita usahakan. Yang pertama, senantiasa manjada wajada, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang soleh, karena pergaulan itu berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan terbawa wangi. Jika kalau bergaul dengan penjual terasi, kita akan terbawa bau, gak sih? Yang ketiga,
senantiasa menyibukkan diri sendiri kepada hal-hal positif yang membawa manfaat bagi diri kita dan orang lain. Yang terakhir, tentunya senantiasa menjaga hubungan diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, semoga kita dapat menjadi generasi penerus bangsa dan agama yang memiliki akhlakul karimah yang baik, yang cerdas, yang kreatif, inovatif, bermanfaat bagi umat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jika kalau pedang lukai tubuh, masih ada kesempatan untuk sembuh. Jika kalau lidah lukai hati, maka hendak kemana obat akan dicari. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.